Audio Jungle. Ya mas gini-gini aja enggak, mama enggak minta kamu buat bangunin mama rumah. Enggak, mama enggak minta harta kamu dunia, enggak. Mama minta kamu yang taat sama Allah. Biar di hari akhirat nanti kita dapat bersama. Tegur mama. Kalau mama berbuat salah, doakan mama. Agar semoga di akhirat nanti kita tetap dapat bersama-sama. Insya Allah. Insya Allah. Sama-sama beriman, sama-sama ngerjain amal soleh. Sama-sama cinta sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih terus nih Bu nih Allah kasih tahu, wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Nanti di surga, karena kalian waktu di dunia puasa susah-susah, makanan nggak bisa kamu makan. Wa amdatnakum bifakihatin, kami akan beri kepada kamu buah-buahan, macam-macam buah-buahannya. Walahmin, juga daging. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kambing. Semuanya bisa kamu makan tanpa takut kolesterol. Di mana tapi makannya? Di surga. Kalau di dunia kan itu tadi yang saya bilang. Kesenangannya semua serba terbatas. Bahkan nih Bu ya, di surga tuh ada ceritanya hadis tuh. Kita ngelihat nih burung. Wah, dipanggang enak tuh. Langsung Bu, tersedia di hadapan kita dalam keadaan sudah terpanggang. Buah-buahannya nih di Indramayu nih banyak mangga. Buah-buahannya Bu di sana nggak nunggu musim. Di Indramayu nih banyak banget pohon mangga. Tapi kalau lagi nggak musim, saya kelilingan pasar nggak dapet satu biji pun. Betul? Mesti nungguin musim berikutnya. Ibu-ibu sekalian, tapi buah-buahan surga nggak begitu. Buah-buahan surga nih Bu, kabarnya pohonnya kebalik. Kalau kita kan pohonnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di akhirat dibalik Bu. Jadi pohonnya yang di atas, buahnya menjulur ke bawah. Jadi kita gampang metiknya. Buahnya menjulur ke bawah. Kita ambil tuh buah, langsung keluar gantinya. Kita gigit buahnya enak. Gigitan kedua lebih enak lagi. Gigitan ketiga lebih enak lagi. Dan seterusnya, sebab kenikmatan surga itu selalu bertambah-tambah. Enak semua di surga. Gak ada ceritanya, oh yang ini kurang nih gitu. Buahnya yang ini kurang manis, kurang enak, gak ada ceritanya. Semuanya enak. Itu kenikmatan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian semua yang dijanjikan di bulan Ramadan ini. Nah, buat dapetin semua itu, ibu-ibu saudaraku sekalian, kita perlu jagain beberapa hal selama bulan Ramadan. Yang pertama, puasanya jangan cuma nahan diri dari makan minum aja Bu. Akan tetapi puasakan juga seluruh anggota tubuhmu dari perbuatan dosa. Kalau puasa jangan berantem. Kalau puasa jangan bertengkar. Kalau puasa jangan bohong. Ustazah kalau gak puasa gak apa-apa bohong. Gak boleh juga. Tapi kalau kamu bohong, kamu lagi puasa, puasamu gak ada artinya apa-apa. Katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas shaum junnah, sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau kamu lagi puasa jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan nipu orang, jangan ngatain orang, jangan julid sama orang. Itu kita kalau lagi puasa tuh. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Siapa man lam yada' saumuhu an kalami zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegahnya dari berkata kasar dan berkata kotor, maka Allah gak peduli dia menahan lapar dan minumnya. Orang yang puasa tapi ngomongnya gak bagus, orang yang puasa tapi marah-marah mulu, orang yang puasa tapi ngatain orang yang puasa tapi ghibah, tapi namimah, itu ibu-ibu sekalian puasanya dilepeh sama Allah. Kata Allah, saya gak butuh sama dia ninggalin makan minumnya. Nah, kalau kita mau puasanya bagus, tahan diri puasanya dari jangan mengerjakan dosa-dosa, sebab dosa-dosa bikin kita batal pahala puasa. Insya Allah. Ini terutamanya nih buat yang baru pengantin atau yang pengantin baru. Kalau puasa siang-siang jaga-jagain, jangan deket-deketan dulu. Ya, kenapa gitu? Kenapa kok saya bilangnya pengantin baru? Ya kalau pengantin lama mah pengantin lama udah 10-20 tahun gitu ya Bu ya. Tegangannya udah turun. Udah ininya tuh udah low bed. Tar sinyalnya ada, tar gak ada gitu. Nah, tapi kalau pengantin baru tuh kan sinyalnya masih kuat ya Bu ya. Nah, karenanya dihindar-hindari. Imam Syafi'i pernah tuh ditanya orang, dia bilang, "Ya Imam, ma hukmul qublah fi Ramadan?" Apa hukumnya nyium istri bulan Ramadan? Kata Imam Syafi'i, "Enggak apa-apa." "Enggak apa-apa Imam, enggak batal puasa saya." "Enggak." "Kasih Imam." Ya. Jalan tuh. Gak lama kemudian ada yang nanya juga, sama juga. "Ya Imam, ma hukmul qublah fi Ramadan?" Apa hukumnya nyium istri bulan Ramadan? "Batal ya, awas jangan cium istri bulan Ramadan, batal puasanya." "Batal Imam." "Iya, jangan." "Baik Imam kalau gitu." Jalan dia. Muridnya kan heran. "Aghayyarta ijtihadak ya Imam?" Apakah engkau mengubah ijtihadmu wahai Imam? Pendapatmu kamu ubah? Kata Imam Syafi'i, enggak. Kenapa memangnya? Itu pertanyaan kayaknya sama kok, jawabannya beda-beda. Kata Imam Syafi'i, tergantung yang nanya. Yang pertama kakek-kakek. Dia mau cium istrinya juga gak apa-apa aja tuh. Bulan Ramadan gitu. Kalau yang kedua tuh pengantin baru, anak muda, tegangannya masih tinggi gitu kan. Sinyalnya masih full, nah, jadi gak boleh kata Imam Syafi'i gitu. Jadi itu yang pertama, kalau kepengen puasamu itu jadi puasa yang pantas dibalas sama Allah dengan kebaikan, jagain, jauhi segala dosa. Jangan ngomongin orang. Jangan marahin suamimu, omelin anak-anakmu, jangan. Dah, jangan berantem, jangan bertengkar sama siapapun. Jangan berdebat. Udah Bu, saya bersyukur alhamdulillah nih pemilunya udah lewat. Lagi pemilu tuh kan kayaknya bawaan orang mau panas-panasan mulu ya. Sekarang kan udah lewat gitu seenggaknya. Alhamdulillah kita bisa puasa dengan lebih tenang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua, kamu kepengen dapat semua yang Allah janjikan di bulan Ramadan, jangan tinggal terawih. Nih pesan saya, jangan tinggal terawih. Ustazah, terawih itu berapa rakaat? Terawih itu 20 rakaat. Witirnya 11 rakaat. Ustazah, boleh gak kalau terawihnya 8 aja, witirnya 3? Pernah ditanyakan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. "Bib, gimana dengan yang terawihnya 8? Sah apa enggak?" Kata Habib Umar, "Sah, tapi dia kurang 12. Habib Umar bilang sah.
tapi kurang 12. Ya, tambahin ya, pasin 20 rakaat. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu tuh ibadah standar Bu. Ibu ikutan terawih 20 rakaat, selebihnya witirnya 3 rakaat tuh ibadah standar. Ibu pernah nggak pas pulang terawih ibu lihat ada ambulan? Dalam masjid nih, ibu lihat pas sudah selesai bubaran terawih ada ambulan. Kenapa tuh? Kebanyakan terawih. Enggak pernah, sebab itu adalah ibadah standar ibu-ibu sekalian. Biasa-biasa aja, terawih 20 rakaat sekitar 1 jam, ya kan ya? Itu ibadah yang biasa-biasa aja Bu, jangan sok merasa jadi ahli ibadah. Habib Umar bin Hafid mengimami Darul Mustafa, kami biasa ikut sholat Habib Umar bin Hafid di Tarim Hadramut. Beliau membaca 2 juz Al-Quran setiap terawih. 2 juz Al-Quran tiap terawih. Nanti witirnya Bu 11. 8 rakaatnya itu membaca hampir 1 juz Al-Quran. Sisanya yang 3 rakaat baru baca Sabihisma, Kuliah sama Kulhu dan Al-Muawwidhatain. Yang 8 rakaat tuh beliau hampir 1 juz Al-Quran. Itu tiap malam ibu-ibu sekalian. Selain daripada itu beliau ikut hataman di masjid yang ini, ikut hataman di masjid yang itu. Itu sebabnya Bu di kota Tarim, saya waktu pertama kali di sana tuh bingung. Kok ini adzannya nggak barengan gitu. Saya pikir itu malam pertama aja karena kan orang mungkin masih bingung nih Ramadannya besok apa lusa gitu. Jadi adzannya tuh nggak barengan. Sampai dengan jam 2 malam saya masih dengar suara adzan. Besoknya ternyata kayak gitu juga. Sampai beberapa malam. Kenapa sih orang di Tarim adzannya nggak barengan? Akhirnya saya punya kesimpulan sendiri. Oh mungkin ya. Ada orang-orang yang baru bisa terawihnya di malam hari. Jadi ada gitu masjidnya untuk memfasilitasi mereka yang mau terawih jam 10, jam 12, bahkan yang jam 2 malam gitu. Saya pikir ternyata nggak gitu ceritanya. Abang saya, Bang Amak tuh, Habib Ahmad Ali Drus, dia cerita. Dia bilang saya nih malam terawih di jam 12. Saya ketemu juga sama orang yang kemarin terawih di jam 10. Saya ketemu juga sama orang yang sebelumnya lagi terawih di jam 8. Saya tanyain dong, kata Bang Amak. Dia bilang, kok kebetulan ya malam ini saya terawih di masjid ini, kamu juga terawih di masjid ini. Yang kemarin saya terawih di masjid yang jam 8, kamu juga ada di sana gitu. Yang sebelumnya saya terawih di masjid yang jam 10, kamu juga ada di sana. Dia bilang, ini saya juga habis dari masjid yang itu sama dari masjid yang itu juga. Saya kalau bulan Ramadan selesaikan terawih di 5 masjid biar saya bisa dapat 100 rakaat. Coba tuh kamu yang kalau terawih ngitungin rakaat mulu. Yang kalau terawih nyari masjid yang paling cepet, mana orangnya? Kalau terawih nyarinya masjid yang paling cepat, Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah diundang ke Salalah Oman, bukan di Yaman, di Oman. Saya pernah diundang ngisi kajian sama Hubaba Bahia. Ini saya ceritakan di buku Bidadari Bumi pertama tuh ya. Begitu nyampe di Salalah Oman, itu memang capek banget abis terbang seharian, kemudian nyampe sore jelang maghrib gitu kan, habis itu buka puasa ini apa, habis itu terawih. Terawihnya itu diimamin sama ada salah satu hubabah lah yang ada di sana. Dia bacanya tuh surat panjang-panjang gitu. Ntar dia baca Yasin dijadikan 3 rakaat. Surat Yasin segitu panjang tuh jadiin 2 rakaat gitu. Ntar dia baca Waqiah gitu kan, dia jadikan 2 rakaat, 3 rakaat gitu. Ya Allah, saya rasanya kayak yang capek banget gitu. Saya lihat Hubaba Bahia sampai dari capeknya tuh saya gini, ntar aja deh mau
takbiratul ihramnya kalau dia udah mau deket ruku gitu. Bandel ustazahnya ya. Udah capek banget gitu kan. Akhirnya saya lihat di depan tuh, soft depan Hubabah Bahiyah. Itu giat banget gitu. Jadi saya pikir, dah bismillah deh. Saya pamitan, saya izin. Sampai ada di soft paling depan, saya bilang sama yang di samping Hubabah Bahiyah. Selihna, saya bilang, boleh gak saya salat di sini? Dia bilang, tafadhali ustazah, tafadhali. Kasih izin, kan ustazah. Ustazah mah duduk di mana aja boleh. Alhamdulillahnya jadi ustazahnya udah dari dulu. Ini kejadian tahun 2003. Saya pun duduk sebelahan sama Hubabah Bahiyah nih. Sholatnya sebelahan sama Hubabah Bahiyah. Setiap kali beliau mau takbir, beliau masih lihat saya duduk gitu kan. Dia bilang, Gumi, ayo bangun gitu kan. Saya bangun, saya doa, minta sama Allah, ya Allah, saya sebelahan sama Hubabah Bahiyah, tularin istiqomahnya, tularin semangat ibadahnya, tularin himmahnya gitu. Alhamdulillah tuh, selamat sampai 20 rakaat, panjang banget sholatnya hampir 3 jam. Habis selesai itu witirnya 11. Witirnya 11. Selesai itu rasanya saya kayak mikir gitu. Kayaknya surga nih. Firdaus boleh lah nih kayaknya nih. Surga Firdaus lah ini. Masya Allah, Halimah Lidrus Masya Allah. Ini anak Indramayu 1 nih Masya Allah. Ketika saya ngerasa kayak begitu tuh, saya ngerasa yang alhamdulillah sholat segini lamanya dan saya selesai juga. Alhamdulillah cuman di rokaat-rokaat pertama aja tuh yang saya ngerasa kayak gak semangat, berat gitu. Sisa-sisanya rokaat semuanya kayak ringan, enak banget ibadahnya. Allah, alhamdulillah. Saya kayaknya memang pantas nih jadi ahli surga. Saya baru ngerasa kayak begitu, Hubabah Bahiyah noleh sama saya. Memang para wali ini kencengnya. Tajem, matanya tajem, ngebelah sampai ke dalam hati. Dia bilang kayak gini, Halimah, ya Hubabah, kita nih kalau masuk surga, surga yang mana ya? Saya bilang, kenapa emangnya gitu Hubabah? Saya baru aja mau ujub. Hubabah Bahiyah bilang, kamu tahu Halimah, Habib Ali Habsyi kalau sholat taraweh baca 10 juz Al-Quran. Tiap 3 hari hatam Quran hanya dari tarawih. Baru dari tarawehnya, belum dari bacaan Quran yang lainnya. Habibana Ali Habsyi. Kamu tahu Halimah, Habib Ali Habsyi sholatnya berjamaah dengan orang semasjid di kota Riyadh yang kalau mereka terlambat datang gak dapat bangunan masjid, dapatnya di luar masjid. Mereka tuh Halimah yang pantas masuk surga. Kalau kita belum nak. Ya Allah. Ayo mana nih yang kalau terawih nyari yang paling cepat. Tahun kemarin aja itu ya, tahun ini jangan lagi. Insya Allah. Tahun ini gak nyari masjid yang cepat lagi Ustazah. Terus gak terawih sekalian lah. Ya jangan. Kenapa mesti terawih? Karena semua hadis, hampir semua hadis yang menjanjikan tentang pahalanya Ramadan itu selalu menggabungkan antara puasa di waktu siang dan tarawih di waktu malam. Jadi ibu-ibu jangan lewatkan tarawihnya, adik-adik jangan lewatkan tarawihnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, di kota Tarim itu tarawihnya Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malamnya di tarawihnya. Nih ya,